Ayo Sia. Ayo, Sia dimarahin sama mama. Ayo Sia. Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Rekrian Wicahya dari kelas akuntansi 5 SIP 1. Saya ingin melanjutkan pembahasan tentang pelaporan keuangan dan standar akuntansi bab 1 mata kuliah teori akuntansi. Di part sebelumnya sudah saya bahas tentang 6 poin di bab 1 dan selanjutnya saya akan membahas 4 poin selanjutnya. Poin yang pertama ada perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Pada waktu Indonesia merdeka hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Profesor Dr. Abu Tari, sedangkan Profesor Sumarjo baru menyelesaikan pendidikan akuntannya di negeri Belanda pada tahun 1956. Jadi pada awal Indonesia merdeka hanya ada satu akuntan orang Indonesia, yaitu Profesor Dr. Abu Tari. Akuntan Indonesia pertama yang merupakan lulusan dalam negeri adalah Basuki Sidarta, Hendra Darmawan, Tan Tong Jo, dan Go Thi Siem. Mereka lulus pada pertengahan tahun 1997. Keempat akuntan ini bersama dengan Profesor Sumarjo memprakarsai berdirinya perkumpulan akuntan di Indonesia pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 1957. Kelima akuntan tadi mengadakan pertemuan di Aula Universitas Indonesia dan bersepakat untuk mendirikan perkumpulan akuntan Indonesia. Karena pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh semua akuntan yang ada, maka diputuskanlah untuk membentuk panitia persiapan pendirian perkumpulan akuntan Indonesia. Panitia ini bertugas menghubungi akuntan lainnya untuk menanyakan pendapat mereka mengenai usul pendirian perkumpulan akuntan Indonesia. Dalam panitia tadi, Profesor Sumarjo ditunjuk sebagai ketua, Go Thi Siem sebagai penulis, Basuki Sidarta sebagai bendahara, sedangkan Hendra Darmawan dan Tan Tong Jo sebagai komisaris. Surat yang dikirimkan kepada 6 akuntan lain yang memperoleh jawaban setuju. Perkumpulan yang diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia akhirnya terbentuk pada tanggal 23 Desember tahun 1957 pada pertemuan ketiga yang diadakan di Aula Universitas Indonesia. Pada tahun 1973, untuk pertama kalinya IAI menerbitkan prinsip akuntansi Indonesia dengan maksud menghimpun prinsip akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia dan juga sebagai prasarana bagi penerbitan laporan keuangan untuk perusahaan yang akan memasuki bursa pasar modal. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam menghimpun prinsip akuntansi Indonesia adalah yang satu, ada buku prinsip-prinsip akuntansi yang diterbitkan oleh Direktorat Akuntan Negara, Direktorat Jenderal Kepegawaian, Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, dan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Yang kedua ada Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Business Enterprise oleh Paul Grady yang diterbitkan AICPA. Yang ketiga ada Opinions of Accounting Principle Board yang diterbitkan oleh AICPA. Yang keempat ada kumpulan dari Accounting Research Bulletin yang diterbitkan oleh AICPA. Yang kelima ada Statement of Australian Accounting Principle yang diterbitkan oleh Accounting and Auditing Research Committee dari Accountancy Research Foundation. Yang keenam ada Weight of the Jar Reckoning Fund under Nijmegen yang diterbitkan oleh NIFA. Dalam perkembangannya, standar akuntansi terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Proses revisi telah dilakukan sebanyak 6 kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2007. Poin selanjutnya, persepsi manajemen lingkungan kerja dan pelaporan keuangan.
Proses pelaporan keuangan berhubungan langsung dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pemilihan atas metode dan standar akuntansi yang akan digunakan sebagai basis pelaporan dipengaruhi oleh persepsi pihak pembuat laporan keuangan itu sendiri. Jadi implementasi suatu standar mencatatkan adanya dukungan dari lingkungan bisnis. Para penyusun standar perlu memperhatikan lingkungan bisnis yang ada sebagai salah satu syarat keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu standar baru. Laporan keuangan sendiri merupakan produk dasar dan sebagai hasil dari sebuah proses pendekatan politik. Dengan kata lain, bahwa dalam proses pelaporannya dipengaruhi oleh keinginan untuk mempengaruhi harga pasar atau harga pasar saham itu sendiri. Proses pelaporan keuangan juga dipengaruhi oleh proses politik yang terlibat dalam pembentukan regulasi seperti penetapan standar akuntansi dan interpretasi serta peraturan yang terkait dengan pasar. Manajemen sebagai pihak yang sangat berpengaruh dalam proses pelaporan keuangan tentu saja biasanya akan mempengaruhi proses implementasi standar tersebut dalam lingkungan bisnis. Proses implementasi standar akuntansi akan berkaitan dengan perilaku pihak manajemen dalam menyikapi standar akuntansi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Watts and Zimmerman tahun 1978 menyatakan bahwa pelaporan keuangan berhubungan langsung dengan manajemen. Menurutnya, hal-hal yang berhubungan dengan manajemen adalah hal-hal yang berkaitan dengan peraturan maupun publikasi resmi oleh badan-badan akuntansi seperti standar akuntansi maupun interpretasi atas standar tersebut. Dengan melihat pada pernyataan Watts and Zimmerman tadi, dapat disimpulkan bahwa proses pelaporan keuangan, pemilihan metode, dan standar akuntansi yang digunakan sebagai basis pelaporan keuangan sangatlah dipengaruhi oleh keputusan pihak manajemen. Berbagai alternatif yang ada dalam proses pemilihan metode akuntansi yang dipilih atau diterapkan tersebut tentu saja akan memiliki kecenderungan untuk mewakili kepentingan manajemen itu sendiri. Hal ini dikarenakan pembuat laporan keuangan biasanya selalu memiliki tujuan, maksud, dan insentif tertentu dalam menyampaikan informasi yang dibuatnya. Poin selanjutnya ada tantangan akuntansi di masa mendatang. Akhir-akhir ini akuntan dianggap sebagai pintu gerbang pasar modal. Tanpa peran akuntan dalam menjamin kualitasnya dan integritas informasi keuangan, pasar modal akan menjadi tidak efisien dan biaya modal akan menjadi lebih tinggi. Profesi akuntansi mempunyai fungsi yang menjanjikan beberapa user keuntungan termasuk risiko investasi yang rendah dan alokasi sumber daya yang lebih baik. Profesi akuntansi harus mampu mengatasi risiko kemungkinan tidak terpenuhinya kebutuhan akan informasi. Sudah saatnya bagi profesi akuntansi untuk memulai mengambil tindakan-tindakan yang menjamin utilitasnya di masa mendatang. Dalam dunia bisnis, pihak manajemen selaku pihak pengelola perusahaan bertindak sebagai agen bagi perusahaan selalu dihadapkan pada berbagai tekanan. Tekanan ini datangnya bisa dari luar perusahaan dan bisa juga dari dalam, yang tentu saja baik secara langsung maupun tidak langsung akan turut mempengaruhi manajemen dalam proses pelaporan keuangan. Meningkatnya jumlah transaksi pasar modal dan kreativitasnya yang muncul dalam industri perbankan dengan hadirnya berbagai jenis produk investasi juga telah menciptakan masalah akuntansi yang baru, karena mau tidak mau pasti akan mempengaruhi kriteria pengungkapan, pencatatan, dan pelaporan. Berbagai ketentuan standar dan teknik akuntansi telah dikembangkan seiring dengan semakin kompleksnya lingkungan dunia bisnis. Di antaranya adalah akuntansi untuk menangani transaksi derivatif yang meliputi akuntansi call option, put option, interest swap, forward and future contract. Lebih lanjut, dengan semakin kompleksnya transaksi yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan, maka standar akuntansi yang lebih detail teknis mutlak diperlukan. Poin terakhir yaitu masa depan pelaporan keuangan. Masa depan pelaporan keuangan yang perlu dicermati dan mendapat perhatian khusus dari profesi akuntansi. Ketiga hal tersebut adalah ada 3 hal. Yang pertama, masalah pengakuan dan pengukuran atas aktiva dan kewajiban perusahaan. Dengan kata lain, apa yang seharusnya dilakukan dalam laporan keuangan atau neraca. Neraca harus dapat secara memadai dan akurat mencerminkan aktiva dan kewajiban perusahaan. Pengguna laporan keuangan seharusnya dapat memanfaatkan neraca untuk memperoleh gambaran yang cukup
mengenai suatu perusahaan. Namun pada kenyataannya banyak sekali keterbatasan yang terkandung dalam neraca. Di antaranya adalah kecenderungan yang terkandung dalam neraca untuk mengabaikan efek inflasi, tidak mencerminkan nilai perusahaan, dan tidak mengungkapkan seluruh aktiva dan kewajiban perusahaan, serta kurangnya memiliki daya banding. Untuk kebutuhan akuntansi pelaporan keuangan di masa mendatang mungkin perlu dipikirkan cara baru agar supaya yang dilaporkan dalam neraca dapat menjadi lebih relevan atau dapat memberikan gambaran mengenai nilai perusahaan yang sesungguhnya. Profesi akuntansi perlu memikirkan teknik pengakuan dan pengukuran atas soft assets di samping kebutuhan akan pengungkapan yang memadai, termasuk tindakan antisipasi terhadap penggunaan off balance sheet financing. Poin kedua ada masalah ketetapan waktu pelaporan keuangan. Dengan kata lain, kapan seharusnya akun-akun dilaporkan. Masalah ketetapan waktu dalam pelaporan keuangan juga semakin bertambah penting seiring dengan kemajuan kompleksnya dunia bisnis. Saat ini, laporan tahunan dan bahkan laporan kuartalan sudah tidak lagi dapat memenuhi arus kebutuhan informasi yang semakin mendesak. Siklus produk semakin singkat sehingga produk akan menjadi lebih cepat usang dari sebelumnya. Sangat sulit untuk memperoleh gambaran dari cepatnya pergerakan dan perubahan jika hanya mengambil langkah pelan. Hal ini disebabkan karena transaksi derivatif yang dilakukan perusahaan telah mengubah secara material keseluruhan nilai portofolio dan berfluktuasi minus secara signifikan hanya dalam waktu hitungan bulan, yang pada akhirnya menentukan keseluruhan nilai ekuitas perusahaan dalam waktu singkat. Poin yang ketiga atau yang terakhir yaitu masalah pendistribusian informasi keuangan. Dengan kata lain, bagaimana informasi keuangan didistribusikan kepada para user atau pada pengguna. Masalah terakhir sehubungan dengan masa depan akuntansi pelaporan keuangan yang perlu dicermati dan mendapat perhatian khusus dari profesi akuntansi adalah cara informasi keuangan didistribusikan. Secara tradisional, publik mendapatkan informasi mengenai kesehatan keuangan perusahaan dengan mengandalkan laporan yang diberikan emiten kepada SEC atau Badan Pengawas Pasar Modal, laporan periodik ke pemegang saham, dan analis di Amerika. Telah dikembangkan sebuah sistem komputerisasi untuk mendistribusikan informasi keuangan emiten kepada publik, seperti melalui di Security Exchange, Electronic Data Gathering, and Retrieval System, atau melalui commercial vendor seperti Lexis atau Nexus. Sekian dari saya, penjelasan materi yang singkat tentang bab 1 pelaporan keuangan standar akuntansi. Apabila banyak kurangnya mohon dimaafkan, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di rumah guys, jangan lupa